sebagai host di sini. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, ada bintang tamu yang nemenin aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaihan. Halo semua, aku Naya. Halo semuanya, aku Aski. Nah, sebelum kita cerita-cerita, mungkin aku jelasin dulu nih ya, apa garis besar dari topik yang akan kita bahas hari ini. Pertama, patrilineal. Patrilineal adalah garis keturunan berdasarkan pihak ayah. Sedangkan matrilineal adalah garis keturunan berdasarkan pihak ibu. Jadi lebih singkatnya itu mungkin patrilineal itu dari keturunan ayah. Nah kalau misalkan matrilineal itu keturunan ibu ya. Bener banget, itu simpelnya. Nah, tadi aku udah jelasin kan, dan Aski juga udah nambahin nih apa garis besar topik yang akan kita bahas hari ini. Lanjut aja nih, kita langsung ke cerita-cerita ya. Aku duluan nih ya. Jadi, papa aku itu suku budayanya Minangkabau, sedangkan mama aku suku budayanya Sunda. Tapi karena di Minang itu menggunakan garis keturunannya itu dari ibu, jadi sebenarnya aku nggak masuk tuh di Minang, tapi aku Sunda. Cuman walaupun aku bukan Minang, tapi aku bisa banget merasakan hal-hal tentang Minang waktu aku pulang kampung. Kayak misalnya banyak banget masih ada di sana tuh rumah adat, terus kayak dari cara pernikahannya, banyak tarian-tarian juga yang masih ditampilin di Jakarta. Oh, jadi begitu ya. Sebelumnya aku pengen nanya nih ke kamu, apa sih kesan kamu pas pulang kamu ke Minang? Oke, jadi tepatnya itu aku di Padang deket bandara, pokoknya deket banget dari bandara. Dan pokoknya di sana tuh aku kalau ke Padang tuh pasti ke jembatan dekat Siti Nurbaya. Terus kayak makanan-makanan tuh enak banget, apalagi rendangnya. Menurut aku sendiri rendangnya sih beda ya, di sana lebih pol aja gitu. Nah sekarang bagian aku yang cerita. Ayahku itu suku Sunda dan bundaku tuh suku Betawi. Jadi aku lebih ke garis keturunan tuh ayah. Nah ayah itu Sunda di Balaraja. Perjalanan ke sana tuh dari sini mungkin kurang lebih 2 jam. Dan kalau misalkan lebaran apalagi itu macet banget, tapi seru juga. Terus vibes di sana tuh beda banget sama di kota, karena di sana banyak sawah-sawah, terus kita juga bisa eksplor kemanapun itu. Kalau di sini kan pasti lihatnya gedung-gedung gitu kan. Terus di sana juga lebih seringnya itu makanannya itu dodol, karena di sana banyak banget di pinggir jalan tuh biasanya banyak yang jualan dodol gitu. Nah biasa kalau udah pulang ke Jakarta bawa oleh-olehnya dodol buat keluarga, buat saudara-saudara atau teman-teman gitu. Oke Aski, menarik banget ya ceritanya. Nah, walaupun kamu tadi bilang kalau kamu tuh lebih ke adat ayah kamu, cuman kalau di rumah biasanya kamu kesehariannya gimana? Kayak selain nama panggilan nih, kayak misalnya mungkin makanannya lebih sering ke arah Sunda atau ke mama kamu? Sebenarnya jarang-jarang sih, kadang juga mungkin kalau sehari-hari makanannya yang kayak pada umumnya aja, kayak sayur asam gitu tuh mungkin ke Betawi. Tapi kalau misalkan emang lagi pengen banget itu biasanya bunda aku masaknya yang dari suku Sunda gitu. Lanjut ke aku ya, kalau ayah aku dari Jawa, ibu aku juga dari Jawa. Kebetulan mereka juga lahir di tempat yang sama kayak aku, di Kebumen. Tapi aku dari kecil itu tinggalnya di Jakarta. Nah, jadi keseharian aku di rumah itu ngomongnya bahasa Indonesia bukan bahasa Jawa. Yang ngomong bahasa Jawa itu cuma ayah dan ibu doang. Aku boleh nanya nggak? Tapi kan ayah sama ibu kamu mungkin di rumah kadang pakai bahasa Jawa. Kamu ngerti nggak sih maksudnya kayak kadang kalau yang mereka ngomong itu apa? Atau kamu juga bisa ngebalesnya? Kadang aku ngerti, kadang enggak, karena kan setiap ada liburan pasti aku pulang ke kampung. Nah itu aku udah dari kecil sering banget dengar ngomong bahasa Jawa dan beberapa aku ngerti. Cuman karena kan nggak lama di Jawa, aku pulang ke Jakarta lagi dan ngomongnya Indonesia lagi, jadi campur-campur gitulah. Oke, mungkin kayak kamu ngerti mereka ngomong apa, tapi kamu nggak bisa balas pakai bahasa Jawa nggak sih? Wah, menarik banget ya cerita dari kalian bertiga. Selanjutnya dari aku nih. Nah, kalau aku itu, papa aku itu dari Jawa, lalu ibu aku dari Sunda. Nah, tapi menurut aku itu patrilineal nih, karena aku lebih ngerasa kalau di rumah aku tuh lebih ke Jawa, karena aku tuh sering banget di rumah tuh biasanya dengerin papa aku ngomong bahasa Jawa. Aku sih kadang-kadang ngerti ya bahasa Jawa, cuma aku emang nggak bisa nanggepinnya kayak Naya tadi. Kalau Sunda, aku juga ngerti beberapa bahasa Sunda. Terus aku juga di rumah itu nenek aku nyimpen beberapa kayak pakaian ataupun aksesoris dari Sunda gitu. Jadi aku sebenarnya dua-duanya berasa aja sih. Nah Zaihan, aku mau tanya nih, ini kan kebetulan dari Jawa.
aku mau nanya apa maknanya sih? Oh ini, yang aku pakai ini itu namanya batik parang, dia berasal dari Jawa. Kalau untuk maknanya itu dia berarti menandakan keberanian, perjuangan, dan juga batik ini tuh terinspirasi dari ombak laut yang berarti itu bisa menjaga dan mengendalikan diri. Setahu apa sih begitu. Nah, tadi kan kita udah cerita-cerita nih teman-teman tentang suku-sukunya, kayak dari hal menarik, terus kayak gimana kesan-kesan kita, ya kan? Nah, mungkin langsung aja nih kita ke contoh nyata, atau kita mungkin bisa nih diskusi sedikit tentang perbedaan-perbedaan di sukunya. Nah, kalau dari suku Minangkabau itu, kalau misalnya nih aku pulang ke Padang, atau mungkin waktu lagi kumpul-kumpul nih sama saudara-saudara aku di Padang walaupun di Jakarta, biasanya tuh kebanyakan di sana tuh lebih ke perempuan yang selalu pegang keputusan. Karena seperti yang tadi aku bilang, kalau di Padang tuh sebenarnya lebih ke matrilinealisme. Jadi yang lebih dominan tuh perempuan. Mungkin kalau di Sunda itu anak laki-laki yang lebih diagungkan ya istilahnya. Jadi apa-apa kayak ada rapat atau apa itu biasanya yang diajak sama ayah aku tuh anak laki-lakinya atau gimana gitu sih. Jadi yang lebih menonjol biasanya kalau di Sunda anak laki-laki. Nah, tadi kan Aski udah nih, Neng. Kalau kamu gimana? Sebenarnya aku sama kayak Aski. Di Jawa itu mirip. Kalau anak laki-laki itu menjadi pusat kekeluargaan. Dan tapi anak perempuan juga punya peran penting dalam keluarga. Jadi nggak menghilangkan keharmonisan dalam keluarga gitu. Oh, kalau misalnya di keluarga aku, biasanya dari keluarga besar laki-laki itu lebih condong nih. Jadi sebenarnya sama aja kayak Aski dan Naya, tapi itu nggak menghilangkan kebudayaan Sunda dari mama aku. Jadi tetap saling melengkapi aja sih. Oke, mungkin kalau secara garis besar sebenarnya patrilineal dan matrilineal itu mempunyai makna yang sama nggak sih? Sama-sama untuk menjaga keharmonisan keluarga dan juga kayak melestarikan budaya dan menjaga kekeluargaan. Nah, bener banget. Budaya Indonesia itu unik banget dan kita sebagai warga Indonesia juga harus bangga. Dan yang paling penting kita harus melestarikannya guys. Karena kalau bukan kita yang melestarikannya, mau siapa lagi? Oke, makasih ya buat Askia, Naya, dan juga Zehan. Semoga teman-teman semua yang abis nonton video ini udah langsung paham nih apa itu patrilineal, apa itu matrilineal, dan juga bisa menerapkannya nih buat melestarikan budaya-budaya Indonesia. Sampai ketemu di podcast Meja Bundar minggu depan ya.